Jangan masuk lift itu. Seorang gadis kecil pengemis memohon kepada seorang miliuner yang sedang terburu-buru untuk rapat bisnis. Sedetik kemudian, semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. Bagaimana gadis kecil itu tahu apa yang akan terjadi? Tonton sampai akhir untuk melihat akhir yang mengharukan. Dan bagaimana dia menyelamatkan nyawa si pengusaha itu. Di antara kemewahan Hotel Grand Batavia, sebuah bangunan menjulang di pusat Jakarta, yang menjadi simbol kemegahan ibu kota Indonesia, tersembunyi kisah yang menghubungkan dua dunia yang begitu berbeda. Hotel bintang 5 ini, dengan lorong-lorong, marmernya yang mengkilap dan chandelier kristal yang berkilauan, menyimpan rahasia di balik dinding-dindingnya yang kokoh. Aisyah, gadis kecil berusia 8 tahun, dengan mata coklat besar yang dalam, telah menjadikan sudut-sudut tersembunyi hotel ini sebagai rumahnya selama hampir setahun. Bukan karena pilihan, tetapi karena takdir yang membawanya ke sini setelah kehilangan keluarganya dalam bencana banjir yang melanda kampung halamannya di pinggiran Jakarta. Namun, di balik penampilannya yang rapuh, Aisyah memiliki sesuatu yang istimewa, kemampuan untuk melihat potongan-potongan masa depan melalui mimpi-mimpinya. Setiap hari, Aisyah bertahan hidup dari sisa-sisa makanan yang dibuang dari dapur hotel dan dari kebaikan beberapa karyawan yang diam-diam memberinya makanan. Ibu Ratna, salah satu petugas kebersihan, sering menyelipkan roti atau buah ke dalam tas kecilnya sambil berbisik, "Jangan biarkan Pak Hendra melihatmu ya, dia tidak suka anak-anak berkeliaran di hotel." Pak Hendra Santoso, manajer operasional, hotel, dikenal sebagai orang yang tegas dan tidak berperasaan. Di balik senyum profesionalnya kepada para tamu hotel, dia menyimpan ambisi besar dan rencana tersembunyi. Aisyah selalu berusaha menghindarinya, bersembunyi di balik tumpukan kardus bekas di ruang penyimpanan lantai basement, tempat yang telah menjadi rumah sementaranya. Pada suatu malam yang gelap, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, Aisyah terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi dahinya. Mimpinya begitu nyata, begitu menakutkan. Lift nomor 3, lift yang paling mewah di hotel itu, lift yang biasa digunakan oleh tamu-tamu VIP, akan mengalami kegagalan katastrofik. Dalam mimpinya, Aisyah melihat kabel-kabel lift itu bergetar dan putus seolah-olah ada yang sengaja merusaknya. Besok pagi jam 7:10, lift nomor 3, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengingat setiap detail dari mimpinya. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan pertama kalinya dia memiliki mimpi seperti ini. Sebelumnya mimpi-mimpinya selalu menjadi kenyataan, dari hujan badai yang tidak terduga hingga kebakaran kecil di dapur hotel. Namun, tidak ada yang pernah mempercayainya. Kali ini berbeda. Kali ini nyawa seseorang dalam bahaya. Aisyah tidak bisa hanya diam dan menunggu. Dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk bertindak meskipun itu berarti mengambil risiko besar. Pagi itu, Jakarta terbangun dengan langit kelabu yang mengancam hujan lagi. Di Hotel Grand Batavia, aktivitas sudah dimulai sejak subuh. Para karyawan bergegas mempersiapkan sarapan untuk tamu, petugas keamanan bersiaga di pos mereka, dan Pak Hendra sudah berkeliling memeriksa setiap sudut hotel untuk memastikan semuanya sempurna. Aisyah dengan pakaian sederhana, celana jeans lusuh dan kaos kuning yang sudah memudar, meninggalkan tempat persembunyiannya lebih awal dari biasanya. Dengan hati-hati, dia menyelinap melalui tangga darurat, menghindari kamera keamanan yang dia sudah hafal lokasinya. Waktu menunjukkan pukul 6.40 pagi ketika dia sampai di lobi hotel, bersembunyi di balik pot tanaman besar. Pak Aditya Wijaya, pemilik Hotel Grand Batavia dan juga CEO Wijaya Group, konglomerat properti terbesar di Indonesia, baru saja memasuki lobi hotel dengan langkah tergesa-gesa. Pria berusia 45 tahun itu terkenal dengan ketepatan waktunya. Tetapi hari ini adalah pengecualian. Rapat penting dengan investor asing dari Singapura telah dijadwalkan pada pukul 07.00 pagi dan dia sudah terlambat. "Pak, presentasinya sudah saya siapkan di ruang Garuda," kata Ibu Nirmala, asisten pribadi Pak Aditya, yang selalu tampil sempurna dengan blazer biru navy dan rambut yang diikat rapi. "Bagus. Pastikan proyektornya berfungsi dengan baik."
Mereka ingin melihat progres pembangunan resort di Bali, jawab Pak Aditya sambil memeriksa jam tangannya. Kita punya waktu kurang dari 10 menit. Keduanya berjalan cepat menuju lift VIP. Lift nomor 3 yang akan membawa mereka langsung ke lantai 30, tempat ruang pertemuan eksekutif berada. Pak Aditya mengulurkan tangannya untuk menekan tombol lift. Tepat pada saat itulah jeritan melengking memecah keheningan lobi. Jangan masuk lift itu! Semua mata tertuju pada sosok kecil yang berlari dari balik pot tanaman. Aisyah, dengan napas terengah-engah dan mata penuh ketakutan berdiri di hadapan Pak Aditya. Tolong Pak, jangan masuk lift itu. Bahaya! Serunya dengan suara bergetar. Pak Hendra, yang kebetulan berada di dekat resepsionis, segera bergegas, menghampiri. Maafkan saya Pak Aditya, anak ini tidak seharusnya berada di sini. Saya akan mengeluarkannya segera. Namun, sebelum Pak Hendra bisa menyentuh Aisyah, Pak Aditya mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Ada sesuatu dalam mata gadis kecil itu, sebuah kesungguhan dan ketakutan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tunggu, kata Pak Aditya dengan suara tenang. Mengapa kamu mengatakan lift ini berbahaya, nak? Aisyah, masih dengan napas terengah-engah, mencoba menjelaskan. Saya melihatnya dalam mimpi saya, Pak. Kabelnya akan putus. Ada yang sengaja merusaknya. Jika Bapak masuk lift itu sekarang, Ibu Nirmala mendesah tidak sabar. Pak, kita sudah terlambat. Ini hanya anak jalanan yang mencari perhatian. Pak Aditya ragu sejenak. Meskipun dia adalah seorang pebisnis yang pragmatis dan tidak percaya pada hal-hal mistis, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Entah itu ketulusan dalam suara Aisyah atau kenangan tentang neneknya yang sering bercerita tentang firasat dan mimpi yang menjadi kenyataan. Bapak Dharma, panggil Pak Aditya kepada kepala teknisi yang kebetulan lewat. Tolong periksa lift nomor 3 sekarang juga. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Tapi Pak, protes Ibu Nirmala, rapat kita akan menggunakan lift lain, putus Pak Aditya dengan tegas. Dan kamu, dia menatap Aisyah dengan lembut, tunggu di sini. Aku ingin berbicara denganmu setelah rapatku selesai. Aisyah mengangguk pelan, lega karena telah berhasil mencegah bencana yang dia lihat dalam mimpinya. Namun dia juga tahu bahwa tindakannya hari ini telah membuka lembaran baru dalam kisah hidupnya. Entah itu akan membawanya pada perlindungan atau justru masalah lebih besar. Sementara itu, di kantor pribadinya yang tersembunyi dari pandangan publik, seseorang sedang mengawasi kejadian di lobi melalui kamera keamanan. Dengan geram dia mematikan monitor dan meraih teleponnya. Rencana A gagal, katanya dengan suara rendah. Gadis itu, dia tahu sesuatu. Kita harus beralih ke rencana B. Dia menutup telepon dan menatap foto Pak Aditya yang terpajang di koran, bisnis di mejanya. Kali ini kau lolos Aditya, tapi tidak untuk selanjutnya. Di lobi hotel, Aisyah duduk di sofa besar, dikelilingi oleh kemewahan yang selama ini hanya bisa dia amati dari kejauhan. Untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, dia merasa dilihat bukan sebagai pengganggu, tetapi sebagai seseorang yang memiliki nilai. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari perubahan nasib yang telah lama dia nantikan. Pak Dharma, kepala teknisi hotel yang telah bekerja di Grand Batavia selama lebih dari 2 dekade, bergegas menuju ruang kontrol, lift. Dengan pengalaman puluhan tahun di bidangnya, dia bisa merasakan ketika ada sesuatu yang tidak beres. Perintah langsung dari Pak Aditya bukanlah hal yang bisa diabaikan, terutama menyangkut keselamatan. Di ruang kontrol, Pak Dharma memeriksa sistem pengaman lift nomor 3. Awalnya, semua tampak normal. Layar monitor menunjukkan status baik untuk semua parameter. Namun instingnya sebagai teknisi berpengalaman mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Matikan dulu lift nomor 3, perintahnya kepada asistennya Budi. Kita perlu memeriksa kabel-kabelnya secara langsung. Setelah memastikan lift dalam keadaan tidak beroperasi, keduanya naik ke atas gedung tempat ruang mesin lift berada. Di sana, dengan lampu senter di tangan, Pak Dharma mulai memeriksa setiap detail mekanisme lift tersebut. Astaga, serunya tiba-tiba. Lihat ini Budi,
Budi mendekat dan melihat apa yang ditunjuk oleh atasannya. Salah satu kabel utama lift telah dirusak secara halus. Tidak cukup parah untuk terdeteksi oleh sistem otomatis, tetapi cukup parah untuk putus jika dibebani. Ini bukan kerusakan biasa, gumam Pak Dharma dengan wajah serius. Seseorang sengaja melakukan ini. Sementara itu, di ruang rapat Garuda di lantai 30, Pak Aditya berusaha berkonsentrasi pada presentasinya meskipun pikirannya terus melayang kepada gadis kecil yang telah mencegahnya menggunakan lift nomor 3. Bagaimana mungkin seorang anak tahu tentang kerusakan lift yang bahkan belum terjadi? Dan dengan demikian ekspansi Wijaya Group ke Bali diproyeksikan akan meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 30% dalam 2 tahun ke depan. Pak Aditya mengakhiri presentasinya dengan profesional meskipun pikirannya masih tidak tenang. Para investor dari Singapura tampak puas dengan rencana bisnis yang dipaparkan. Setelah beberapa pertanyaan dan diskusi singkat, rapat akhirnya selesai tepat pukul 08.30 pagi. Terima kasih atas waktunya, tuan-tuan, kata Pak Aditya sambil menjabat tangan para investor. Ibu Nirmala akan mengirimkan dokumen-dokumen tambahan yang Anda minta sore ini. Setelah para investor pergi, Pak Aditya segera menghubungi Pak Dharma melalui interkom. Bagaimana hasilnya? Pak, Anda harus melihat ini sendiri, jawab Pak Dharma dengan nada serius. Lift nomor 3 telah disabotase. Kata-kata itu menghantam Pak Aditya seperti pukulan keras. Sabotase? Di hotelnya sendiri? Siapa yang berani melakukan ini? Setelah menuruni tangga darurat ke lobi, dia tidak mau mengambil risiko menggunakan lift manapun saat ini. Pak Aditya menemukan Aisyah masih duduk di sofa, dijaga oleh salah satu petugas keamanan. Gadis itu tampak gugup, tetapi ada ketegaran dalam matanya yang tidak biasa untuk anak seusianya. "Siapa namamu, nak?" tanya Pak Aditya dengan lembut, duduk di sebelah Aisyah. "Aisyah, Pak," jawabnya dengan suara kecil. "Aisyah, bagaimana kamu bisa tahu tentang lift itu?" Aisyah menunduk, memainkan ujung kaosnya yang sudah kusam. "Saya melihatnya dalam mimpi, Pak. Saya sering bermimpi tentang hal-hal yang akan terjadi." Pak Aditya terdiam sejenak, mencerna kata-kata gadis itu. Di dunia bisnis yang keras, tidak ada tempat untuk hal-hal mistis seperti mimpi dan firasat. Namun, fakta bahwa lift itu benar-benar telah disabotase tidak bisa diabaikan. "Apakah kamu tinggal di sekitar sini? Di mana orang tuamu?" Aisyah menggeleng pelan. "Saya tidak punya orang tua lagi, Pak. Mereka pergi waktu banjir besar tahun lalu di Kampung Melayu." Hati Pak Aditya tersentuh. Dia ingat bencana banjir yang melanda beberapa kawasan pinggiran Jakarta tahun lalu, menewaskan puluhan orang dan menghancurkan ratusan rumah. "Lalu di mana kamu tinggal sekarang?" Aisyah terdiam, takut menjawab. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia telah hidup sebagai penumpang gelap di hotel mewah ini selama hampir setahun? Pak Aditya melihat keraguan di wajah Aisyah, tersenyum menenangkan. "Tidak apa-apa, kamu bisa jujur padaku. Aku tidak akan marah." Saya tinggal di sini, Pak." Akhirnya Aisyah mengaku dengan suara hampir berbisik. "Di ruang penyimpanan basement. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak punya tempat lain untuk pergi." Bukannya marah, Pak Aditya justru tampak tertegun. Hotel bintang 5 miliknya dengan sistem keamanan terbaik di Jakarta telah menjadi rumah bagi seorang gadis kecil yatim piatu selama hampir setahun tanpa seorang pun menyadarinya. "Kamu telah menyelamatkan nyawaku hari ini, Aisyah," kata Pak Aditya dengan tulus. "Dan untuk itu aku sangat berterima kasih." Pada saat itu Pak Dharma tiba dengan wajah serius. "Pak Aditya, bisa bicara sebentar?" Pak Aditya mengangguk lalu berpaling pada Aisyah. "Tunggu di sini ya, aku akan kembali sebentar lagi." Di sudut lobi yang sepi, Pak Dharma menunjukkan sebuah perangkat kecil yang ditemukannya di ruang mesin lift. "Ini bukan sabotase biasa, Pak. Ini adalah perangkat canggih yang dirancang untuk memanipulasi sistem kontrol lift. Jika lift itu digunakan, perangkat ini akan mengirimkan sinyal palsu ke sistem bahwa semuanya baik-baik saja, sementara kabel-kabelnya perlahan-lahan akan putus." "Siapa yang melakukan ini?" tanya Pak Aditya.
wajahnya mengeras. "Saya tidak tahu, Pak, tapi ini bukan pekerjaan amatir. Siapapun yang melakukannya, mereka punya akses ke sistem keamanan hotel dan pengetahuan mendalam tentang cara kerja lift modern." Pak Aditya menatap Pak Dharma dengan serius. "Jangan beritahu siapapun tentang ini dulu. Aku ingin kamu memasang kamera tersembunyi di sekitar semua lift dan meningkatkan pengawasan tanpa sepengetahuan staf lain." "Baik, Pak." Kembali ke Aisyah, Pak Aditya telah membuat keputusan. "Aisyah, apa kamu mau tinggal di tempat yang lebih baik? Aku punya sebuah rumah tidak jauh dari sini." Mata Aisyah membesar. "Benarkah, Pak? Tapi kenapa Bapak mau menolong saya?" "Karena kamu telah menolongku lebih dulu," jawab Pak Aditya sederhana. "Dan juga, aku ingin tahu lebih banyak tentang kemampuanmu itu." Sore itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aisyah memasuki sebuah rumah yang bisa dia sebut sebagai rumah. Villa mewah milik Pak Aditya di kawasan Menteng adalah seperti istana baginya, dengan kamar tidur yang lebih besar dari seluruh ruang penyimpanan tempat dia biasa tidur. "Ini kamarmu sekarang," kata Ibu Ratna, yang ternyata adalah pengurus rumah tangga Pak Aditya. Dia telah lama mengenal Aisyah di hotel, diam-diam memberinya makanan. "Aku selalu tahu kamu anak istimewa." Sementara Aisyah beradaptasi dengan kehidupan barunya, Pak Aditya sibuk menyelidiki siapa yang berada di balik sabotase di hotelnya. Dengan bantuan tim keamanan terpercaya, dia memeriksa rekaman kamera CCTV dari hari-hari sebelumnya. Di kantor pribadinya di rumah, Pak Aditya menatap layar komputer dengan dahi berkerut. Rekaman menunjukkan seseorang dengan jaket hitam dan topi memasuki ruang mesin lift pada dini hari, 2 hari sebelumnya. Wajahnya tidak terlihat jelas karena posisi kamera, tetapi postur tubuhnya tampak familiar. Zoom pada bagian itu, perintahnya kepada Rizal, kepala keamanan pribadinya. Gambar diperbesar, dan untuk sepersekian detik, wajah orang tersebut terlihat saat dia berpaling, sebelum dengan cepat menutupinya kembali dengan topi. "Tidak mungkin," gumam Pak Aditya terkejut. Tepat pada saat itu, telepon berdering. Nama yang muncul di layar telepon seolah mengkonfirmasi kecurigaannya. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Aditya mengangkat telepon. "Halo Hendra," katanya, dengan suara datar. "Ada yang bisa kubantu?" "Aditya," suara Hendra Santoso terdengar tenang namun dingin. "Ku dengar ada masalah dengan lift di hotelmu hari ini. Semoga tidak ada yang terluka." "Tidak. Beruntung ada seseorang yang memperingatkan kami tepat waktu," jawab Pak Aditya, berusaha menyembunyikan kemarahannya. "Begitu? Beruntung sekali." Ada jeda sejenak. "Ngomong-ngomong, aku ingin membicarakan proposal terbaruku tentang penggabungan Santoso Group dan Wijaya Group. Kurasa ini waktu yang tepat." Pak Aditya mengepalkan tangannya erat-erat. "Jadi ini semua tentang bisnis?" Hendra berusaha menyingkirkannya untuk mengambil alih perusahaannya. "Tentu Hendra, kita bisa bertemu besok pagi di kantorku, bukan di hotel." "Sempurna. Sampai bertemu besok, Aditya." Setelah menutup telepon, Pak Aditya bersandar di kursinya, pikiran berkecamuk. Dia dan Hendra dulunya adalah sahabat, teman kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Bagaimana persahabatan bisa berubah menjadi persaingan yang begitu berbahaya, dan bagaimana dia akan menghadapi mantan sahabatnya yang kini telah berusaha untuk mencelakainya. Di kamar barunya, Aisyah duduk di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela ke arah langit Jakarta yang mulai gelap. Kehidupannya telah berubah drastis dalam 1 hari. Tapi perasaan aneh dalam dadanya belum hilang. Firasat bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu, bahwa ini baru permulaan dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah banyak nyawa, termasuk nyawanya. Sendiri pagi, menjelang di kawasan Menteng yang elit, cahaya matahari menembus tirai jendela kamar Aisyah, membangunkannya dari tidur nyenyak pertama setelah berbulan-bulan. Untuk sesaat, dia bingung dengan lingkungan asing di sekelilingnya. Tempat tidur yang lembut, selimut yang hangat, dan kamar yang begitu luas. Kemudian ingatannya kembali tentang kejadian kemarin dan bagaimana hidupnya berubah dalam sekejap. Sementara itu, di ruang kerjanya yang berada di lantai bawah, Pak Aditya telah terjaga sejak subuh. Dengan secangkir kopi hitam di tangan, dia memeriksa berkas-berkas yang berhasil dikumpulkan timnya
tentang Hendra Santoso dan bisnisnya, Santoso Group. Sebagai pemimpin Wijaya Group, konglomerat properti dengan aset miliaran rupiah, Pak Aditya terbiasa menghadapi persaingan bisnis yang ketat, namun mencoba membunuh pesaing. Itu sudah melampaui batas etika bisnis yang paling longgar sekalipun. "Pak, tamu Anda sudah tiba," suara Ibu Ratna membuyarkan konsentrasinya. Pak Aditya menegakkan tubuhnya. "Suruh dia masuk." Hendra Santoso melangkah masuk dengan percaya diri, mengenakan setelan jas mahal dan senyum bisnis yang sempurna. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan atau rasa bersalah di wajahnya, seolah dia tidak baru saja mencoba mencelakai mantan sahabatnya itu. "Aditya, lama tidak bertemu secara pribadi," Hendra mengulurkan tangannya. Pak Aditya menjabat tangan itu dengan enggan. "Silakan duduk, Hendra. Kau bilang ingin membicarakan proposal penggabungan perusahaan. Langsung ke bisnis, tidak ada basa-basi." "Untuk teman lama?" Hendra tertawa kecil duduk di sofa kulit di depan meja Pak Aditya. "Tapi baiklah, memang itu tujuanku datang ke sini." Hendra mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya. "Santoso Group sedang dalam ekspansi besar-besaran. Kami telah mengakuisisi 3 jaringan hotel di Surabaya dan Bandung tahun ini. Langkah logis berikutnya adalah Jakarta, dan tidak ada yang lebih ideal dari Wijaya Group. Dan kau pikir aku akan menjual begitu saja perusahaan yang dibangun keluargaku selama 3 generasi? Tanya Pak Aditya dengan nada datar. "Bukan menjual, Aditya. Penggabungan. Kau tetap memiliki saham meski minoritas, dan dengan kompensasi yang sangat menarik." Hendra menunjuk angka di halaman terakhir proposal. Jumlah yang bahkan untuk standar miliarder seperti Pak Aditya terbilang sangat besar. Pak Aditya menutup map tanpa melihat detail lainnya. "Apa yang membuatmu berpikir aku akan mempertimbangkan ini, terutama setelah kejadian kemarin?" Wajah Hendra tetap tenang, tapi ada kilatan di matanya. "Kejadian apa?" Masalah lift itu kebetulan yang menyeramkan, bukan? Untungnya tidak ada yang terluka." "Ya, sangat kebetulan," Pak Aditya menekankan kata terakhir. "Terutama karena beberapa jam setelahnya, kau menghubungiku dengan proposal ini." Hendra tertawa ringan. "Jangan bilang kau mengaitkan kerusakan lift dengan proposal bisniku. Ayolah, Aditya, kita sudah saling mengenal sejak kuliah. Aku mungkin seorang pesaing yang agresif, tapi aku bukan penjahat." Pak Aditya menatap Hendra lekat-lekat, mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Aku akan mempertimbangkan proposalmu. Beri aku waktu 1 minggu." "Sempurna." Hendra tampak puas. "Tapi ingat Aditya, tawaran ini tidak akan berlaku selamanya. Pasar bergerak cepat." Setelah Hendra pergi, Pak Aditya memanggil Rizal, kepala keamanan pribadinya. "Bagaimana, Rizal?" Yang telah memasang alat penyadap di ruangan tersebut mengangguk. "Rekaman sudah kami dapatkan, Pak. Tapi sayang sekali dia tidak mengakui apapun secara eksplisit." "Tidak masalah. Terus awasi dia dan tingkatkan keamanan di sekitar rumah ini. Aku khawatir Hendra tidak akan berhenti setelah kegagalan pertamanya." Di sudut lain rumah, Aisyah sedang sarapan bersama Ibu Ratna di dapur ketika tiba-tiba dia menjatuhkan sendoknya, matanya melebar dengan ekspresi kosong. "Aisyah, kamu baik-baik saja, Nak?" tanya Ibu Ratna khawatir. Namun Aisyah seolah tidak mendengar. Dalam benaknya dia melihat bayangan kantor Pak Aditya, sebuah benda kecil yang disembunyikan di bawah meja, dan kemudian kehancuran. "Ibu Ratna." Aisyah tersentak kembali ke realitas. "Di mana Pak Aditya? Saya harus bicara dengannya sekarang." Tanpa menunggu jawaban, Aisyah berlari keluar dapur menuju ruang kerja Pak Aditya, meninggalkan Ibu Ratna yang kebingungan. Di tengah jalan, dia bertabrakan dengan Rizal yang baru keluar dari ruang kerja tersebut. "Hei, pelan-pelan, Dik," kata Rizal, menangkap Aisyah sebelum dia terjatuh. "Pak Rizal, tolong! Ada sesuatu di ruangan Pak Aditya, di bawah meja kerjanya," seru Aisyah dengan napas terengah-engah. Rizal, yang telah diberitahu tentang kemampuan khusus Aisyah, langsung waspada. "Apa yang kau lihat, Aisyah?" "Benda kecil, seperti kotak, disembunyikan oleh pria yang tadi datang," Aisyah menjelaskan dengan terbata-bata.
Tanpa basa-basi, Rizal kembali masuk ke ruang kerja Pak Aditya, memberi isyarat pada Aisyah untuk tetap di luar. Pak Aditya, yang masih duduk di belakang mejanya, tampak bingung melihat Rizal kembali. "Ada apa, Rizal?" "Maaf mengganggu, Pak. Tapi Aisyah baru saja memberitahu sesuatu yang mencurigakan. Boleh saya memeriksa bawah meja Anda?" Tanpa menunggu persetujuan, Rizal sudah berlutut dan memeriksa bagian bawah meja kerja Pak Aditya. Dan benar saja, di sudut tersembunyi tertempel sebuah benda kecil yang tampak seperti perangkat elektronik. "Astaga," gumam Rizal. "Ini alat penyadap, Pak, dan modelnya sangat canggih." Wajah Pak Aditya mengeras. "Hendra," dengan hati-hati, Rizal melepaskan alat tersebut dan menyimpannya dalam kantung plastik. "Saya akan mengirimnya ke lab untuk diperiksa. Mungkin kita bisa mendapatkan sidik jari atau bukti lainnya." Sementara itu, Aisyah telah diizinkan masuk ke ruangan. Pak Aditya menatapnya dengan campuran takjub dan terima kasih. "Bagaimana kamu bisa tahu, Aisyah?" "Saya melihatnya, Pak. Seperti gambar dalam kepala saya," jawab Aisyah pelan. "Saya juga melihat pria itu tidak akan berhenti. Dia akan mencoba lagi." Pak Aditya dan Rizal bertukar pandang serius. Jika Aisyah benar dan sejauh ini semua peringatannya terbukti benar, maka mereka berada dalam bahaya yang lebih besar dari yang mereka perkirakan. "Rizal, hubungi Komisaris Jenderal Budi. Ini sudah menyangkut upaya pembunuhan," kata Pak Aditya tegas. "Dan Aisyah, terima kasih telah memperingatkan kami lagi. Kamu benar-benar anugerah." Sore itu, tim dari kepolisian tiba di kediaman Pak Aditya. Komisaris Jenderal Budi, seorang pria tegap dengan kumis tebal dan reputasi sebagai polisi yang jujur, memeriksa sendiri alat penyadap tersebut. "Ini bukan perangkat biasa, Aditya," kata Komisaris Budi serius. "Ini adalah perangkat militer canggih yang mampu menerima dan mengirim sinyal. Dengan kata lain, bukan hanya untuk menyadap pembicaraan, tapi juga bisa digunakan untuk detonasi jarak jauh." "Detonasi?" Pak Aditya tampak terkejut. "Maksudmu, itu bisa jadi bom?" Komisaris Budi mengangguk berat. "Dengan daya ledak kecil, tapi cukup untuk, ya, kau tahu." Ruangan itu hening sejenak. Semua orang mencerna informasi mencengangkan tersebut. Hendra Santoso bukan hanya mencoba mengambil alih perusahaan Pak Aditya, tapi juga berniat menghilangkan nyawanya. "Kita perlu bukti yang lebih kuat untuk menangkapnya," lanjut Komisaris Budi. "Perangkat ini sendiri sulit dilacak kembali ke Hendra secara langsung." "Bagaimana dengan rekaman CCTV di hotel?" usul Rizal, "yang menunjukkan Hendra memasuki ruang mesin lift." "Itu akan membantu, tapi kita membutuhkan lebih banyak bukti untuk kasus yang kuat. Hendra Santoso bukan orang sembarangan. Dia punya koneksi politik dan tim pengacara terbaik." Pak Aditya mengangguk paham. "Lalu apa yang kau sarankan, Budi?" "Umpan. Kita perlu memancingnya untuk melakukan kesalahan yang tidak bisa dibantah," kata Komisaris Budi. "Buat dia mengira rencananya berhasil, tapi sebenarnya kita sudah satu langkah di depannya." Diskusi berlanjut hingga malam, menyusun strategi untuk menjebak Hendra tanpa membahayakan nyawa siapapun. Aisyah, yang diberi izin untuk tetap di ruangan, mendengarkan dengan seksama, sesekali menyampaikan firasat atau penglihatan yang dia dapatkan. "Besok," kata Aisyah tiba-tiba, membuat semua orang menoleh padanya. "Besok dia akan mencoba lagi. Bukan di sini, tapi di kantor Wijaya Tower." Komisaris Budi yang awalnya skeptis tentang kemampuan Aisyah kini mulai mempertimbangkan kata-kata gadis itu dengan serius. "Bagaimana caranya?" "Saya tidak tahu persis, tapi saya melihat sebuah paket, seperti hadiah." Aisyah berusaha menjelaskan penglihatan yang masih kabur dalam benaknya. "Hadiah?" Pak Aditya mengerutkan dahi. "Besok bukan hari spesial apapun, kecuali..." Rizal tiba-tiba teringat sesuatu. "Besok adalah peresmian cabang baru Wijaya Group di Bali. Mungkin hadiah ucapan selamat?" "Itu dia." Komisaris Budi menepuk tangannya. "Kita bisa menggunakan ini. Aditya, besok kau akan menerima semua hadiah seperti biasa. Tapi tim penjinak bom, kita akan memeriksa semuanya terlebih dahulu. Jika benar ada yang berbahaya, kita akan menangkap Hendra dengan bukti yang tak terbantahkan." Pak Aditya melanjutkan. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya.
Malam itu, sementara rencana penangkapan Hendra dimatangkan, Aisyah duduk di tepi jendela kamarnya, menatap gemerlap lampu Jakarta di kejauhan. Sejak kecil dia selalu dianggap aneh karena kemampuannya melihat potongan masa depan. Orang tuanya pun sering kebingungan menghadapinya. Tapi kini, untuk pertama kali, kemampuannya itu dihargai, bahkan mungkin menyelamatkan banyak nyawa. Aisyah, suara lembut Pak Aditya membuyarkan lamunannya. "Boleh aku masuk?" "Tentu, Pak," jawab Aisyah berpaling dari jendela. Pak Aditya masuk dan duduk di tepi tempat tidur Aisyah. "Aku ingin berterima kasih untuk semua yang telah kau lakukan. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali." Aisyah tersenyum malu. "Saya hanya melakukan apa yang benar, Pak." Dan itu adalah hal yang paling berani. Pak Aditya menatapnya dengan penuh makna. "Kau tahu, Aisyah, aku dan istriku tidak pernah dikaruniai anak. Dia meninggal 5 tahun lalu karena kanker. Sejak itu aku tenggelam dalam pekerjaan, melupakan banyak hal penting dalam hidup." Pak Aditya mengambil jeda sejenak, matanya berkaca-kaca. "Tapi bertemu denganmu, melihat keberanianmu dan ketulusanmu, itu mengingatkanku pada apa yang benar-benar penting, dan aku ingin menawarkan sesuatu padamu." Aisyah menatapnya penuh tanya. "Setelah semua ini berakhir, jika kau mau, aku ingin mengadopsimu secara resmi, menjadikanmu anakku." Air mata mulai menggenang di mata Aisyah. Sejak kehilangan orang tuanya, dia telah menjalani kehidupan yang keras, berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Tawaran Pak Aditya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. "Benarkah, Pak?" bisiknya, suaranya bergetar oleh emosi. Pak Aditya mengangguk, senyum hangat menghiasi wajahnya. "Tentu saja kita perlu melalui proses hukum yang resmi. Tapi ya, aku ingin kau menjadi bagian dari keluargaku. Aku ingin memberimu rumah, pendidikan, dan masa depan yang cerah." Aisyah tidak mampu menahan diri. Dia berlari ke pelukan Pak Aditya, terisak di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan orang tuanya, dia merasa aman, dia merasa pulang. Namun di tengah kebahagiaan yang mulai merekah, bayangan gelap konspirasi masih mengintai. Di kantornya yang mewah, Hendra Santoso sedang menyiapkan rencana terakhirnya. Rencana yang akan mengakhiri semuanya jika berhasil. Dan kali ini dia tidak akan membiarkan seorang pun, termasuk gadis kecil dengan kemampuan aneh itu, menghalangi jalannya. Pagi itu, Wijaya Tower, gedung pencakar langit 50 lantai yang menjadi markas Wijaya Group, terlihat lebih sibuk dari biasanya. Petugas keamanan berpakaian sipil berjaga di setiap sudut strategis, tim penjinak bom bersembunyi di ruangan khusus, dan kamera pengawas diatur untuk memantau setiap gerakan mencurigakan. Semua ini adalah bagian dari rencana besar untuk menjebak Hendra Santoso. Pak Aditya duduk di balik meja kerjanya di lantai 50, berusaha bersikap wajar meskipun jantungnya berdebar kencang. Di telinganya alat komunikasi kecil terhubung langsung dengan Komisaris Budi yang memantau operasi dari ruang keamanan. Semua tim sudah pada posisinya. Suara Komisaris Budi terdengar jelas. "Ingat Aditya, bersikaplah natural. Kita harus membuat Hendra merasa semuanya berjalan sesuai rencananya." "Aku mengerti," jawab Pak Aditya pelan. Tepat pukul 10 pagi, seperti yang diprediksi, seorang kurir datang membawa sebuah paket besar bertuliskan "Selamat atas peresmian cabang baru dari Santoso Group." Paket tersebut tidak langsung diantarkan ke ruangan Pak Aditya, melainkan dibawa ke ruang pemeriksaan khusus di basement gedung. Di sana, tim penjinak bom dengan cepat memindai paket tersebut. Hasilnya persis seperti yang diperingatkan Aisyah. Di dalam kotak hadiah yang tampak mewah itu, tersembunyi perangkat peledak yang dirancang untuk meledak saat dibuka. "Kita mendapatkan buktinya," Komisaris Budi berbisik melalui alat komunikasi. "Tapi kita perlu lebih dari ini. Kita perlu Hendra mengakui perbuatannya secara langsung." Sesuai rencana, paket tersebut diganti dengan replika yang terlihat identik namun tidak berbahaya, kemudian diantarkan ke ruangan Pak Aditya. Sementara di kediaman Pak Aditya, Aisyah tidak bisa tenang. Meskipun dia berada di bawah pengawasan Ibu Ratna dan 2 petugas keamanan, firasat buruk terus mengganggunya. "Ada yang tidak beres," gumam Aisyah, mondar-mandir di ruang tamu. "Ada sesuatu yang terlewatkan." "Tenanglah, Aisyah.
Ibu Ratna berusaha menenangkannya. Pak Aditya dan polisi sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Tapi Aisyah tidak bisa menenangkan pikirannya. Penglihatan-penglihatan baru terus bermunculan, potongan-potongan puzzle yang belum lengkap. Ada sesuatu tentang paket itu, sesuatu yang lebih dari sekedar bom. Saya harus menghubungi Pak Aditya, seru Aisyah tiba-tiba. Tolong, ini penting. Salah satu petugas keamanan melihat kegelisahan Aisyah, akhirnya menyerah dan memberinya telepon. Dengan tangan gemetar, Aisyah menghubungi nomor Pak Aditya. Di Wijaya Tower, Pak Aditya baru saja menerima paket hadiah palsu ketika teleponnya berdering. Melihat nama di layar, dia segera mengangkatnya. Aisyah, ada apa? Pak Aditya, jangan buka paketnya. Suara Aisyah terdengar panik. Bukan hanya bom, ada sesuatu yang lain, seperti gas atau racun. Saya melihatnya dalam penglihatan baru. Pak Aditya membeku. Dia melirik paket di atas mejanya dengan waspada. Meski tim penjinak bom telah memeriksa dan mengganti paket asli dengan replika, apakah mungkin ada sesuatu yang terlewatkan? Tanpa membuang waktu, Pak Aditya menghubungi komisaris Budi dan menyampaikan peringatan Aisyah. Tim penjinak bom segera diperintahkan untuk memeriksa ulang paket asli dengan lebih teliti. Astaga, suara salah satu anggota tim terdengar melalui alat komunikasi beberapa menit kemudian. Gadis itu benar. Ada mekanisme sekunder di dalam paket, bukan hanya peledak, tapi juga tabung gas beracun yang akan terlepas saat paket dibuka. Kami hampir saja melewatkannya karena tersembunyi dengan sangat baik. Pak Aditya menghela napas lega. Sekali lagi, Aisyah telah menyelamatkannya dari bahaya yang mematikan. Kita perlu mengubah strategi, kata Komisaris Budi. Hendra lebih berbahaya dari yang kita kira. Dia tidak hanya ingin kau mati, Aditya, tapi juga semua orang di sekitarmu. Rencana baru disusun dengan cepat. Alih-alih menunggu Hendra datang ke Wijaya Tower, Pak Aditya akan melakukan kontak langsung dengannya, mengundangnya untuk diskusi privat tentang proposal penggabungan perusahaan. Pertemuan akan diadakan di sebuah kabin pribadi milik Pak Aditya di daerah Puncak, Bogor. Lokasi terpencil, namun tetap mewah yang sering digunakan untuk negosiasi bisnis eksklusif. Sore itu, sesuai dugaan, Hendra menyambut undangan tersebut dengan antusias. Dia mengira rencananya sedang berjalan lancar. Pak Aditya, setelah menerima hadiah darinya, pasti sedang dalam keadaan lemah atau sekarat, sehingga mengundangnya untuk diskusi privat tentang penggabungan perusahaan. Aditya, Hendra tersenyum lebar saat memasuki kabin mewah yang dikelilingi pepohonan pinus. Aku senang kau akhirnya mempertimbangkan proposal. Kata-katanya terhenti saat melihat Pak Aditya duduk dengan tenang di sofa, tampak sehat dan sama sekali tidak terpengaruh oleh hadiah yang dikirimkannya. Ada masalah, Hendra? Tanya Pak Aditya dengan nada datar. Kau tampak terkejut melihatku. Hendra dengan cepat menguasai diri. Tidak, tentu saja tidak. Hanya saja, kau terlihat sangat sehat untuk seseorang yang sedang mempertimbangkan menjual perusahaan keluarganya. Tentang itu, Pak Aditya bangkit dan berjalan menuju bar kecil di sudut ruangan. Aku memutuskan untuk tidak menjual. Setidaknya tidak kepadamu. Wajah Hendra mengeras. Apa maksudmu? Maksudku, Pak Aditya menuangkan 2 gelas whisky. Aku tahu semuanya, Hendra. Sabotase lift, alat penyadap yang sebenarnya adalah detonator, dan tentu saja hadiah istimewamu hari ini. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Hendra berdiri kaku, matanya bergerak cepat mencari jalan keluar. Kau tidak punya bukti apapun, akhirnya Hendra berkata, suaranya rendah dan mengancam. Benarkah? Pak Aditya menyerahkan salah satu gelas whisky kepada Hendra. Bagaimana dengan rekaman CCTV yang menunjukkanmu memasuki ruang mesin lift malam sebelum insiden, atau sidik jarimu di perangkat penyadap di kantorku, atau mungkin Pak Aditya mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah rekaman. Pengakuanmu sendiri bahwa kau telah mencoba membunuhku 3 kali dalam seminggu ini. Wajah Hendra memucat. Rekaman itu adalah percakapan teleponnya dengan seseorang, di mana dia dengan jelas membicarakan rencana untuk menyingkirkan Pak Aditya
dan mengambil alih Wijaya Group. Bagaimana kau mendapatkan itu, desis Hendra? Kau pikir hanya kau yang bisa memasang alat penyadap? Pak Aditya tersenyum tipis. Sekarang kita punya dua pilihan. Pertama, kau mengakui semua perbuatanmu, menandatangani pengakuan tertulis, dan menyerahkan 51% saham Santoso Group sebagai ganti rugi. Atau kedua, rekaman ini dan semua bukti lainnya akan diserahkan kepada polisi dan media. Karirmu, reputasimu, semuanya akan hancur dalam sekejap. Hendra tertawa getir. Kau benar-benar telah berubah, Aditya. Dulu kau tidak sedingin ini. Dan dulu kau tidak mencoba membunuh sahabatmu sendiri, balas Pak Aditya tajam. Kenapa, Hendra? Kenapa sampai sejauh ini? Untuk pertama kalinya, topeng kesempurnaan Hendra runtuh. Dia menjatuhkan diri ke sofa, wajahnya menunjukkan kelelahan yang dalam. Kau tidak akan mengerti, gumamnya. Selalu Aditya si sempurna. Selalu kau yang mendapatkan segalanya dengan mudah. Warisan keluarga, koneksi, bahkan wanita yang kucintai. Pak Aditya tertegun. Maksudmu, Dewi? Ya, Dewi. Istrimu, Hendra mendengus pahit. Kami menjalin hubungan sebelum kau muncul dengan segala kesempurnaanmu. Dan dalam sekejap, dia berpaling padamu. Aku tidak pernah tahu. Tentu saja kau tidak tahu. Dewi tidak ingin menyakitimu. Selalu kau yang dilindungi, selalu kau yang diprioritaskan. Hendra meneguk whiskinya dalam satu gerakan. Ketika dia meninggal karena kanker, aku kehilangan harapan terakhirku untuk mendapatkannya kembali. Dan kebencianku padamu hanya semakin membesar. Pak Aditya terdiam, mencerna pengakuan mengejutkan ini. Dewi, istri yang sangat dicintainya, tidak pernah menceritakan hubungan masa lalunya dengan Hendra. Dan kini sahabat lamanya telah dikonsumsi oleh kebencian dan kecemburuan hingga rela melakukan apapun untuk menghancurkannya. Itu tidak membenarkan perbuatanmu, Hendra, kata Pak Aditya akhirnya. Kau hampir membunuhku dan bahkan membahayakan banyak orang tidak bersalah dengan rencanamu. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Menyerahkanku ke polisi? Ala tantang Hendra. Itu tergantung padamu. Pak Aditya meletakkan selembar dokumen di atas meja. Seperti yang kukatakan, kau punya pilihan, tanda tangani pengakuan dan perjanjian pengalihan saham ini atau hadapi konsekuensi hukumnya. Hendra menatap dokumen tersebut dengan pandangan kosong, kemudian beralih ke jendela besar yang menampilkan pemandangan pegunungan yang hijau. Selama beberapa saat, tidak ada yang bicara. Keheningan dipecahkan oleh suara pena yang bergerak di atas kertas. Hendra telah membuat keputusannya. Kau menang, Aditya, seperti biasanya, katanya sambil menandatangani dokumen tersebut. Tapi ingat, ini bukan akhir. Ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Pak Aditya mengambil dokumen yang telah ditandatangani. Bukan, Hendra. Ini adalah akhir dari kebencian dan awal dari pemulihan. Aku tidak akan melaporkanmu ke polisi, tapi kau harus mencari bantuan profesional. Kebencian itu telah menggerogotimu dari dalam. Begitu Hendra pergi, Pak Aditya menghubungi Komisaris Budi yang telah menunggu dengan tim di luar kabin, mencatat setiap kata dari percakapan berkat mikrofon tersembunyi yang dipasang di ruangan. Kau membiarkannya pergi, tanya Komisaris Budi. Tidak percaya. Tidak sepenuhnya, jawab Pak Aditya. Dia akan berada di bawah pengawasan ketat. Dan jika dia mencoba sesuatu lagi, kita sudah memiliki semua bukti yang diperlukan untuk menangkapnya. Tapi untuk saat ini, aku percaya dia perlu kesempatan untuk berubah. Komisaris Budi menggelengkan kepala. Kau terlalu baik, Aditya. Orang seperti Hendra tidak akan berubah. Mungkin, tapi aku telah belajar sesuatu yang penting minggu ini. Tentang makna kedua kesempatan dan kekuatan pengampunan. Kembali ke Jakarta, Pak Aditya menemukan Aisyah sedang menunggunya dengan cemas di rumah. Begitu melihat Pak Aditya melangkah masuk dengan selamat, gadis itu berlari dan memeluknya erat. Pak Aditya baik-baik saja, serunya bahagia. Saya khawatir sekali, Pak. Aditya berlutut, menyamakan tingginya dengan Aisyah. Berkat kamu, Aisyah, sekali lagi kamu telah menyelamatkanku.
Dan kali ini kamu juga membantu menyelamatkan jiwa seseorang yang telah tersesat dalam kebencian. Aisyah mengerutkan dahinya tidak mengerti, tapi dia senang melihat Pak Aditya kembali dengan selamat. Itu sudah cukup baginya. Malam itu setelah Aisyah tertidur, Pak Aditya duduk di balkon rumahnya, merenungkan semua yang telah terjadi dalam seminggu terakhir. Hidupnya telah berubah drastis. Dari seorang pengusaha yang terobsesi dengan kesuksesan bisnis, menjadi seseorang yang mulai menghargai hal-hal yang lebih penting dari uang dan kekuasaan. Dewi, bisiknya pada langit malam, seolah berbicara kepada istrinya yang telah tiada. Aku harap kau melihat ini dari sana. Aku akhirnya menemukan tujuan hidup baru. Dengan segelas teh hangat di tangan, Pak Aditya mulai menuliskan ide-ide dalam buku catatannya. Ide yang telah lama terpendam, terinspirasi oleh cerita-cerita Dewi tentang membantu anak-anak kurang mampu dan kini diperkuat oleh pertemuannya dengan Aisyah, sebuah yayasan untuk anak-anak dengan kemampuan istimewa yang terabaikan oleh masyarakat. Institut Sayap Harapan, gumamnya, menuliskan nama tersebut di halaman pertama. Sebuah institusi yang akan mengubah bukan hanya hidupnya dan hidup Aisyah, tetapi juga ribuan anak lain dengan potensi luar biasa yang selama ini tak terlihat. 6 bulan telah berlalu sejak insiden yang nyaris merenggut nyawa Pak Aditya. Jakarta memasuki musim hujan dengan awan kelabu yang sering menggantung rendah di langit kota. Namun, di sebuah bangunan baru yang berdiri megah di kawasan Kemang, suasana cerah dan penuh harapan menyelimuti setiap sudutnya. Institut Sayap Harapan, mimpi yang kini telah menjadi kenyataan. Bangunan 3 lantai dengan arsitektur modern yang dipadukan dengan sentuhan tradisional Indonesia itu dirancang khusus sebagai rumah bagi anak-anak istimewa. Dinding-dindingnya yang berwarna-warni dihiasi mural indah karya seniman lokal, menggambarkan burung-burung yang terbang bebas di angkasa, simbol dari potensi tak terbatas yang dimiliki setiap anak. Bagaimana menurutmu, Aisyah? Tanya Pak Aditya, berdiri di samping gadis kecil yang kini telah resmi menjadi putri angkatnya. Keduanya memandang bangunan institut dari halaman depan yang luas dan hijau. Aisyah, yang kini mengenakan seragam sekolah baru dan rambut yang tertata rapi, tersenyum lebar. Ini lebih indah dari yang saya bayangkan, Ayah. Kata ayah, masih terasa baru di lidah Aisyah, tetapi terasa begitu tepat. Setelah proses adopsi yang panjang, akhirnya secara hukum dia telah menjadi putri Pak Aditya Wijaya. Perubahan status ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang anak jalanan yang berjuang bertahan hidup, kini dia bersekolah di sekolah terbaik, tinggal di rumah mewah, dan yang terpenting memiliki keluarga yang menyayanginya. Mari kita lihat bagian dalam, ajak Pak Aditya, menggandeng tangan Aisyah. Mereka melangkah masuk ke dalam institut yang akan diresmikan secara resmi besok pagi. Bagian lobi institut dihiasi dengan lukisan-lukisan karya anak-anak berbakat dari seluruh Indonesia. Di tengah ruangan terpampang foto besar Dewi Wijaya, mendiang istri Pak Aditya, yang menjadi inspirasi utama pendirian institut ini. Ibu Dewi pasti sangat bangga dengan ayah, kata Aisyah pelan. Menatap foto wanita cantik dengan senyum hangat, itu Pak Aditya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia selalu bermimpi untuk membantu anak-anak sepertimu, Aisyah. Dia akan sangat menyukaimu. Mereka melanjutkan tur ke berbagai fasilitas institut, ruang kelas modern, perpustakaan lengkap, laboratorium sains, studio seni, ruang musik, dan area bermain indoor dan outdoor. Setiap ruangan dirancang dengan mempertimbangkan berbagai jenis kemampuan istimewa yang mungkin dimiliki anak-anak. Kita sudah menerima pendaftaran dari 50 anak untuk angkatan pertama, jelas Ibu Nirmala, yang kini menjabat sebagai Direktur Operasional Institut. Wanita yang dulu dikenal dengan ketegasan dan fokusnya pada bisnis, itu kini menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya, sisi yang penuh perhatian dan dedikasi untuk pendidikan. Dari 50 anak tersebut, 30 diantaranya memiliki kemampuan prekognisi seperti Aisyah, meski dalam tingkat yang berbeda-beda. Yang lainnya memiliki kemampuan luar biasa di bidang seni, matematika, atau bahasa. Lanjut Ibu Nirmala, membaca dari tabletnya. Dan berapa banyak yang berasal dari keluarga kurang mampu? Tanya Pak Aditya. Hampir 80%, sesuai dengan misi institut,
Mereka akan menerima beasiswa penuh, termasuk akomodasi di asrama yang kita bangun di sayap timur. Pak Aditya mengangguk puas. Sejak awal visinya untuk Institut Sayap Harapan adalah menjadi tempat bagi anak-anak berbakat yang tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas karena keterbatasan ekonomi, terutama anak-anak dengan kemampuan khusus yang sering disalahpahami atau bahkan ditolak oleh masyarakat, seperti Aisyah dulu. Dan bagaimana dengan staf pengajar? Tanya Pak Aditya. Kita telah merekrut 20 guru dan psikolog terbaik, termasuk beberapa yang memiliki pengalaman internasional dalam menangani anak-anak dengan kemampuan khusus, jawab Ibu Nirmala. Dr. Raharjo dari Universitas Indonesia akan memimpin tim riset kita tentang fenomena prekognisi. Tur berlanjut ke lantai 2, tempat ruang-ruang khusus untuk penelitian dan pengembangan kemampuan prekognisi berada. Di sini peralatan canggih seperti pemindai gelombang otak dan simulator realitas virtual akan digunakan untuk membantu anak-anak memahami dan mengembangkan kemampuan mereka secara positif. Dan ini adalah ruang meditasi. Ibu Nirmala membuka pintu ke sebuah ruangan yang dirancang dengan pencahayaan lembut dan suasana yang menenangkan. Berdasarkan penelitian awal Dr. Raharjo, meditasi dapat membantu anak-anak seperti Aisyah untuk lebih mengendalikan kemampuan mereka, bahkan mungkin bisa memicu penglihatan yang lebih jelas saat dibutuhkan. Aisyah melangkah masuk ke ruangan itu, merasakan ketenangan yang aneh namun menyenangkan. Selama ini, kemampuannya datang secara acak, seringkali dalam bentuk mimpi atau kilasan tiba-tiba yang membingungkan. Ide bahwa dia bisa belajar mengendalikannya terasa sangat menarik. Bolehkah saya mencobanya sekarang? Tanya Aisyah antusias. Pak Aditya tersenyum. Tentu saja, Ibu Nirmala dan aku akan menunggu di luar. Setelah ditinggalkan sendiri di ruang meditasi, Aisyah duduk bersila di atas bantalan empuk di tengah ruangan, seperti yang pernah diajarkan Dr. Raharjo padanya dalam sesi pendahuluan. Dia menutup mata, mengatur napasnya, dan berusaha menenangkan pikirannya. Awalnya hanya kegelapan yang dia lihat, tapi perlahan-lahan seperti kabut yang tersingkap, gambar-gambar mulai muncul dalam benaknya. Dia melihat Institut Sayap Harapan di masa depan, dipenuhi anak-anak dengan senyum bahagia, berkembang menjadi tempat yang lebih besar dan lebih baik. Dia melihat dirinya sendiri, beberapa tahun lebih tua, membantu anak-anak lain mengendalikan kemampuan mereka. Dan kemudian penglihatan itu berubah. Aisyah melihat sosok familiar, Hendra Santoso, pria yang pernah mencoba membahayakan ayah angkatnya. Dalam penglihatannya, Hendra tampak berbeda, lebih tua, lebih tenang, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dia berdiri di depan Institut Sayap Harapan, seperti sedang mempertimbangkan untuk masuk. Jantung Aisyah berdebar kencang. Apakah ini pertanda bahaya baru? Apakah Hendra masih menyimpan dendam dan berniat menyerang lagi? Tapi entah kenapa, intuisinya mengatakan hal berbeda. Ada sesuatu tentang postur tubuh dan ekspresi Hendra dalam penglihatan itu yang tidak menunjukkan permusuhan. Aisyah membuka mata, kembali ke realitas. Ruang meditasi masih hening, dengan cahaya lembut dari lampu aromaterapi yang mengisi sudut-sudutnya. Dia tidak yakin harus menceritakan penglihatannya tentang Hendra kepada Pak Aditya atau tidak. Yang jelas kemampuannya semakin berkembang, dan ruangan ini benar-benar membantu. Di luar ruang meditasi, Pak Aditya dan Ibu Nirmala sedang mendiskusikan detail terakhir untuk peresmian besok. Gubernur Jakarta, beberapa menteri, dan sejumlah tokoh penting lainnya telah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Institut Sayap Harapan akan menjadi yang pertama dari jenisnya di Indonesia, mungkin bahkan di Asia Tenggara. Oh, Aisyah, bagaimana meditasinya? Tanya Pak Aditya saat melihat putrinya keluar dari ruangan. Sangat membantu, Ayah, jawab Aisyah dengan senyum kecil. Saya melihat institut ini di masa depan akan menjadi tempat yang menakjubkan. Ibu Nirmala tersenyum. Tentu saja, dengan dukungan ayahmu dan kerja keras kita semua, institut ini akan membantu banyak anak sepertimu. Tur dilanjutkan ke lantai 3, tempat asrama untuk anak-anak yang akan tinggal di institut berada. Setiap kamar dirancang untuk menampung 2 anak, dengan perabotan nyaman dan dekorasi ceria. Di ujung koridor, terdapat sebuah kamar khusus yang lebih besar dari yang lain.
Ini akan menjadi kamarmu jika kau memutuskan untuk tinggal di sini sesekali, jelas Pak Aditya. Meskipun tentu saja rumah kita tetap menjadi rumah utamamu. Aisyah memasuki kamar tersebut dengan takjub. Dinding kamar dicat dengan warna kuning cerah, warna kesukaannya, dan dilengkapi dengan tempat tidur nyaman, meja belajar, rak buku, dan bahkan sudut khusus untuk melukis, hobi baru yang mulai ditekuninya. "Ini sempurna," bisik Aisyah, terharu dengan perhatian detail yang diberikan ayah angkatnya. Sore itu, setelah menyelesaikan tur institut, Pak Aditya mengajak Aisyah makan di restoran favorit mereka di kawasan Kemang. Sambil menikmati sate ayam dan gado-gado, keduanya berbincang tentang masa depan institut. "Aisyah," kata Pak Aditya setelah beberapa saat, "ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Aisyah mendongak dari piringnya. "Ya, Ayah. Selama ini kita fokus pada pengembangan institut dan proses adopsimu. Tapi aku baru menyadari bahwa kita belum pernah benar-benar membicarakan tentang kemampuanmu itu." Aisyah meletakkan garpunya. "Kemampuan melihat masa depan?" Pak Aditya mengangguk. "Bagaimana rasanya? Apakah itu menyakitkan atau menakutkan?" Aisyah terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Tidak ada yang pernah bertanya tentang perasaannya sebelumnya. Orang tuanya dulu sering ketakutan atau bingung saat dia menceritakan penglihatannya, dan selama hidup sendiri, dia hanya berusaha bertahan hidup tanpa sempat merenungkan kemampuan anehnya itu. "Kadang-kadang menakutkan," akhirnya Aisyah menjawab, "terutama ketika saya melihat hal-hal buruk yang akan terjadi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Atau ketika orang-orang tidak percaya pada saya." Pak Aditya mengangguk penuh pengertian. "Dan ketika orang percaya padamu? Seperti aku waktu itu?" Wajah Aisyah mencerah. "Itu adalah perasaan terbaik di dunia, Ayah, seperti akhirnya dilihat, benar-benar dilihat, untuk pertama kalinya." "Aku ingin kau tahu, Aisyah," Pak Aditya meraih tangan putrinya, "bahwa kemampuanmu adalah anugerah. Mungkin tidak selalu terasa seperti itu, tapi kau telah menyelamatkan nyawa dan akan membantu banyak orang lagi di masa depan. Dan di Institut Sayap Harapan, kau tidak akan sendirian lagi. Akan ada anak-anak lain sepertimu dan kalian bisa belajar dan tumbuh bersama." Air mata mulai menggenang di mata Aisyah. Sepanjang hidupnya, dia merasa berbeda, aneh, tidak cocok dimanapun. Tapi kini untuk pertama kalinya, dia merasa seperti memiliki tujuan dan yang lebih penting, memiliki tempat di dunia ini. "Terima kasih, Ayah," bisiknya, "untuk segalanya." Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Pak Aditya menerima panggilan telepon yang tidak terduga. Dia sedang di ruang kerjanya ketika Ibu Ratna memberitahu bahwa Hendra Santoso ingin berbicara dengannya. "Aditya," suara Hendra terdengar berbeda di telepon, lebih tenang, mungkin bahkan sedikit rendah hati. "Aku mendengar tentang peresmian Institut Sayap Harapan besok." "Ya," jawab Pak Aditya hati-hati. "Apa yang kau inginkan, Hendra?" Ada jeda sejenak sebelum Hendra melanjutkan. Aku ingin meminta izin untuk hadir di peresmian itu." "Pak," Aditya hampir menjatuhkan teleponnya karena terkejut. "Kau ingin hadir? Mengapa?" "Selama 6 bulan terakhir, aku telah menjalani terapi intensif," jelas Hendra. "Bagian dari proses penyembuhanku adalah mengakui kesalahanku dan mencoba memperbaikinya. Aku tahu aku telah melakukan hal yang tidak termaafkan padamu, Aditya, tapi aku benar-benar ingin berubah." Pak Aditya tidak segera menjawab. Bagian dari dirinya masih sangat waspada terhadap mantan sahabat yang telah beberapa kali mencoba mencelakainya itu. Namun, dia juga percaya pada kekuatan perubahan dan penebusan. Bukankah Institut Sayap Harapan sendiri dibangun atas dasar keyakinan itu? "Bagaimana aku bisa yakin ini bukan trik lain, Hendra?" tanya Pak Aditya akhirnya. "Kau tidak bisa yakin," jawab Hendra jujur, "dan aku tidak bisa menyalahkanmu jika kau menolak. Tapi sebagai tanda kesungguhanku, aku ingin menawarkan donasi untuk institut tersebut. Tanpa nama, tanpa publikasi, murni untuk membantu anak-anak yang membutuhkan." Pak Aditya terdiam, mempertimbangkan tawaran itu dengan serius. Pada saat itulah, Aisyah muncul di pintu ruang kerjanya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Tunggu sebentar, Hendra,"
kata Pak Aditya, lalu menutup telepon dengan tangannya. Ada apa, Aisyah? Ayah, kata Aisyah pelan. Saya melihatnya dalam penglihatan tadi. Pak Hendra, dia akan datang ke institut. Dan? Apakah itu berbahaya? Apakah dia akan mencoba sesuatu? Aisyah menggeleng. Tidak, Ayah. Dalam penglihatan, dia berbeda. Seperti orang yang telah kehilangan banyak hal tapi akhirnya menemukan kedamaian. Pak Aditya menatap putrinya lekat-lekat, mencari kepastian dalam mata polos yang telah berkali-kali terbukti melihat kebenaran itu. Kemudian, dengan keputusan yang mungkin akan mengejutkan banyak orang, dia kembali berbicara di telepon. Baiklah, Hendra, kau boleh hadir besok, tapi ingat keamanan akan sangat ketat. Terima kasih, Aditya. Suara Hendra terdengar tulus. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu kali ini. Setelah menutup telepon, Pak Aditya memandang Aisyah dengan senyum kecil. Kau yakin tentang ini? Aisyah mengangguk. Ya, Ayah. Terkadang orang yang paling terluka adalah orang yang paling membutuhkan kesempatan kedua. Pak Aditya memeluk putrinya dengan bangga. Betapa anak kecil ini, yang telah mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidupnya, bisa memiliki kebijaksanaan dan kasih yang begitu dalam. Mungkin itulah anugerah terbesar dari kemampuan istimewanya, bukan hanya melihat masa depan, tetapi juga melihat kebaikan yang tersembunyi dalam hati manusia. Malam semakin larut dan sementara Jakarta berangsur sunyi, di dalam rumah keluarga, Wijaya harapan dan antisipasi untuk hari esok menyelimuti seperti selimut hangat di malam yang dingin. Institut Sayap Harapan akan segera membuka pintunya. Tidak hanya untuk anak-anak berbakat, tetapi juga untuk sebuah masa depan yang lebih cerah bagi mereka yang selama ini hidup dalam kegelapan ketidakpahaman. Pagi hari peresmian Institut Sayap, Harapan tiba dengan langit Jakarta yang cerah, seolah alam ikut merayakan momen bersejarah ini. Sejak subuh, staf institut dan panitia acara telah sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Halaman depan institut dihiasi rangkaian bunga segar dan balon-balon warna-warni. Panggung kecil dibangun untuk upacara peresmian, dilengkapi dengan sistem suara dan layar besar untuk presentasi. Aisyah bangun lebih awal dari biasanya. Dengan hati berdebar, dia memilih gaun kuning cerah yang dibelikan Pak Aditya minggu lalu. Khusus untuk acara ini, Ibu Ratna membantunya menata rambut dan memastikan penampilannya sempurna. Hari ini bukan hanya peresmian institut, tetapi juga hari pertama Aisyah akan tampil di hadapan publik sebagai putri resmi Aditya Wijaya. Kamu tampak cantik sekali, Aisyah, puji Ibu Ratna dengan mata berkaca-kaca, seperti putri dalam dongeng. Aisyah tersenyum malu, tidak terbiasa dengan pujian seperti itu. Terima kasih, Bu Ratna. Saya hanya berharap tidak mengecewakan ayah hari ini. Mengecewakan? Ibu Ratna menggelengkan kepala. Anak manis, kamu adalah alasan utama institut ini. Ada, ayahmu sangat bangga padamu. Di ruang makan, Pak Aditya sudah menunggu dengan setelan jas biru navy terbaiknya. Matanya berbinar melihat Aisyah yang berjalan dengan anggun ke meja makan. Wah, siapa ini? Apakah benar ini putriku? Godanya dengan senyum lebar. Kau tampak luar biasa, Aisyah. Ayah juga tampak gagah, balas. Aisyah mengagumi penampilan ayah angkatnya yang selalu rapi dan berwibawa. Sarapan pagi itu terasa lebih istimewa dari biasanya. Sambil menikmati nasi goreng spesial buatan Ibu Ratna, mereka membicarakan jadwal acara hari ini. Aisyah akan memberikan pidato singkat setelah sambutan Pak Aditya, menceritakan pengalamannya dan bagaimana institut ini akan membantu anak-anak seperti dirinya. Kau gugup, tanya Pak Aditya, memperhatikan Aisyah yang sesekali mengaduk-aduk makanannya tanpa makan. Sedikit akunya, saya tidak pernah berbicara di depan banyak orang sebelumnya. Itu wajar, tapi ingat, kau hanya perlu berbicara dari hati, ceritakan apa yang kau rasakan, dan semua akan baik-baik saja. Pukul 9 pagi, mobil mewah keluarga Wijaya tiba di Institut Sayap Harapan. Halaman depan institut sudah dipenuhi tamu undangan, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha, dan tentu saja anak-anak yang akan menjadi siswa pertama institut tersebut. Kamera wartawan berjejer di sisi kiri panggung, siap mendokumentasikan momen bersejarah ini.
Aisyah menggenggam tangan Pak Aditya erat-erat saat mereka melangkah keluar dari mobil. Beberapa wartawan langsung mengerumuni mereka, mengajukan pertanyaan, dan mengambil foto. Dengan tenang, Pak Aditya mengarahkan Aisyah melewati kerumunan menuju tenda VIP yang telah disiapkan. Pak Aditya, benarkah gadis ini yang menyelamatkan Anda dari kecelakaan lift beberapa bulan lalu? Tanya salah satu wartawan. Ya, dan dia kini adalah putri saya secara resmi, jawab Pak Aditya dengan bangga. Aisyah, bagaimana perasaanmu menjadi putri salah satu pengusaha terkaya di Indonesia? Tanya wartawan lain, mengarahkan mikrofon ke wajah Aisyah. Aisyah terdiam sejenak, lalu dengan suara lembut namun jelas menjawab, saya bersyukur mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Tapi yang lebih penting, saya senang bisa membantu anak-anak lain seperti saya melalui institut ini. Jawaban diplomatis itu membuat Pak Aditya tersenyum bangga. Dalam beberapa bulan, Aisyah telah berkembang dari gadis pemalu yang ketakutan menjadi seorang anak yang percaya diri dan bijaksana. Tentu saja, kemampuan istimewanya masih ada, tapi kini dia belajar menggunakannya dengan lebih terarah dan positif. Acara dimulai tepat pukul 10 dengan sambutan dari Gubernur Jakarta yang memuji inisiatif Wijaya Group dalam mendirikan lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu. Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pidato singkat tentang pentingnya mengembangkan potensi unik setiap anak Indonesia. Tiba giliran Pak Aditya untuk berbicara. Dengan langkah mantap, dia naik ke atas panggung, disambut tepuk tangan meriah dari hadirin. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara peresmian Institut Sayap Harapan. Pak Aditya memulai pidatonya. Institut ini lahir dari sebuah perjalanan pribadi yang mengubah hidup saya selamanya. Dengan gaya bertutur yang tenang namun menyentuh, Pak Aditya menceritakan pertemuannya dengan Aisyah tanpa menyebutkan detail berbahaya tentang sabotase Hendra dan bagaimana gadis kecil itu tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga membuka matanya terhadap potensi luar biasa yang dimiliki anak-anak seperti Aisyah. Institut Sayap Harapan didirikan dengan satu keyakinan bahwa setiap anak memiliki sayap untuk terbang tinggi. Beberapa sayap mungkin berbeda dari yang lain, unik, istimewa, bahkan mungkin dianggap aneh oleh masyarakat. Tapi justru sayap-sayap yang berbeda itulah yang bisa membawa mereka ke tempat-tempat yang luar biasa jika diberi kesempatan dan dukungan yang tepat. Pak Aditya melanjutkan dengan menjelaskan visi dan misi institut, menjadi rumah bagi anak-anak dengan kemampuan khusus, khususnya mereka yang memiliki kemampuan prekognisi atau kemampuan melihat masa depan. Institut ini akan menggabungkan pendidikan formal berkualitas tinggi dengan penelitian ilmiah dan pengembangan kemampuan spiritual, membantu anak-anak tidak hanya memahami kemampuan mereka, tetapi juga menggunakannya untuk kebaikan masyarakat. Dan kini izinkan saya memperkenalkan inspirasi di balik Institut Sayap Harapan, putri saya, Aisyah Wijaya. Tepuk tangan riuh membahana saat Aisyah melangkah ke panggung. Dengan gaun kuning cerahnya, dia tampak seperti matahari kecil yang bersinar di atas panggung. Untuk sesaat, dia tampak gugup, matanya mencari-cari di antara kerumunan. Dan di sanalah dia melihatnya, Hendra Santoso, berdiri di barisan belakang dengan pakaian sederhana, nyaris tidak dikenali jika bukan karena penglihatan Aisyah sebelumnya. Tidak ada kebencian atau dendam di matanya, hanya ketenangan dan mungkin harapan. Dengan napas dalam, Aisyah mulai berbicara. Nama saya, Aisyah Wijaya. Beberapa bulan lalu, saya hanyalah seorang anak jalanan yang bersembunyi di sudut-sudut hotel. Saya punya kemampuan yang membuat banyak orang takut. Saya bisa melihat potongan masa depan dalam mimpi dan penglihatan. Suaranya, yang lembut namun jelas mengalir melalui mikrofon, membuat seluruh hadirin terpaku. Sepanjang hidup saya, kemampuan ini lebih sering menjadi kutukan daripada berkah. Orang-orang menganggap saya aneh, menakutkan, atau bahkan pembawa sial. Sampai suatu hari, kemampuan itu membawa saya kepada seorang pria baik hati yang kini menjadi ayah saya. Aisyah menoleh ke arah Pak Aditya yang berdiri di sisi panggung tersenyum penuh kebanggaan. Institut Sayap Harapan bukan hanya tentang pendidikan atau penelitian.
Ini adalah tentang penerimaan, tentang menemukan tempat di dunia bagi anak-anak yang selama ini merasa tidak memiliki tempat, tentang mengubah apa yang dianggap keanehan menjadi kekuatan. Selama 5 menit berikutnya, Aisyah berbicara dari hati, menceritakan harapannya untuk institut ini dan bagaimana dia percaya bahwa setiap anak memiliki potensi untuk mengubah dunia jika diberi kesempatan yang tepat. Air mata haru terlihat di mata banyak hadirin, termasuk beberapa pejabat tinggi yang biasanya tampak kaku dan formal. Dan untuk anak-anak seperti saya di luar sana, yang mungkin takut atau bingung dengan kemampuan kalian, saya ingin mengatakan, kalian tidak sendirian. Ada tempat untuk kalian di sini, di Institut Sayap Harapan. Pidato Aisyah ditutup dengan tepuk tangan meriah yang berlangsung hampir 1 menit penuh. Pak Aditya naik kembali ke panggung, memeluk putrinya dengan bangga sebelum melanjutkan acara dengan pemutaran video pendek tentang fasilitas dan program institut. Setelah acara formal selesai, para tamu diundang untuk tur keliling institut. Aisyah berdiri di samping Pak Aditya, menyambut dan berkenalan dengan para tamu penting. Beberapa anak yang akan menjadi siswa institut juga hadir bersama orang tua mereka, menatap Aisyah dengan campuran kagum dan penasaran. Aisyah, panggil seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun, menarik ujung gaun Aisyah. Apa benar kamu bisa melihat masa depan? Aku juga. Aisyah berlutut menyamakan tingginya dengan gadis itu. Ya, aku bisa. Dan bagaimana denganmu? Apa yang kamu lihat dalam penglihatanmu? Banyak hal. Kadang-kadang hal-hal baik, kadang-kadang hal-hal buruk. Tapi ibuku bilang aku tidak boleh menceritakannya karena orang-orang akan menganggapku aneh. Di sini, kamu tidak perlu takut dianggap aneh, Aisyah meyakinkannya. Di sini, kemampuanmu adalah anugerah yang istimewa. Saat para tamu sibuk dengan tur institut, Aisyah menangkap sosok Hendra yang berdiri sendirian di dekat taman belakang. Dengan izin Pak Aditya, dia menghampiri pria itu. Pak Hendra? Aisyah menyapa dengan sopan. Hendra tampak terkejut melihat Aisyah mendekatinya. Ya, kau pasti Aisyah. Aku tidak yakin apakah aku seharusnya berbicara denganmu. Tidak, apa-apa. Saya melihat Bapak dalam penglihatan saya kemarin. Bapak terlihat berbeda. Hendra tersenyum tipis. Berbeda bagaimana? Lebih tenang. Seperti orang yang telah kehilangan banyak hal tapi akhirnya menemukan kedamaian. Hendra terdiam. Sejenak menatap Aisyah dengan takjub. Kau benar-benar memiliki kemampuan itu, ya? Kau tahu, dulu aku tidak percaya. Kupikir Aditya hanya mencari alasan untuk menolak proposalku. Tapi sekarang Bapak percaya. Setelah menjalani terapi dan introspeksi selama 6 bulan, ya, aku mulai percaya bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Hendra menatap bangunan institut. Tempat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, Aisyah mengangguk. Dan jika Bapak mau, Bapak bisa menjadi bagian dari ini. Aku, setelah semua yang kulakukan pada ayahmu, kesalahan tidak mendefinisikan siapa kita. Yang mendefinisikan kita adalah bagaimana kita bangkit dan berubah setelahnya. Kata-kata bijak itu membuat Hendra tertegun. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 8 tahun bisa memiliki kebijaksanaan seperti itu? Aisyah, suara Pak Aditya, memanggil dari kejauhan. Dia berjalan mendekati mereka, ekspresinya tenang namun waspada. Hendra, Pak Aditya mengangguk kecil. Terima kasih telah datang. Terima kasih telah mengizinkanku hadir, Aditya. Institusi ini luar biasa. Kau telah menciptakan sesuatu yang benar-benar penting di sini. Keduanya terdiam, bertahun-tahun persahabatan, pengkhianatan, dan rasa sakit mengambang di udara di antara mereka. Aisyah, dengan sensitivitas yang tajam, merasakan ketegangan itu. Ayah, kata Aisyah pelan, saya rasa Pak Hendra punya sesuatu yang ingin disampaikan. Hendra mengangguk, berterima kasih pada Aisyah dengan tatapannya. Aditya, aku tahu permintaan maaf saja tidak cukup untuk menebus apa yang telah kulakukan. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal dan aku sedang berusaha keras untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku menghargai itu, Hendra, sungguh. Dan tentang donasi itu,
Aku serius, aku ingin membantu mendanai beasiswa untuk anak-anak di institut ini, tanpa nama, tanpa publikasi, hanya sebagai bagian dari penebusanku. Pak Aditya menatap mantan sahabatnya, itu mencari tanda-tanda kebohongan atau manipulasi. Tapi yang dia lihat hanyalah ketulusan dan rasa sesal yang mendalam. Baiklah, kata Pak Aditya akhirnya, kita bisa bicarakan itu nanti. Untuk saat ini, mengapa kau tidak bergabung dengan tur institut? Dr. Raharjo baru saja memulai presentasi tentang penelitian prekognisi di laboratorium lantai 2. Ajakan itu, meski sederhana, mengandung makna yang dalam. Ini adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi, sebuah kesempatan kedua tidak hanya untuk Hendra, tetapi juga untuk persahabatan yang pernah mereka jalin. Sore itu, setelah semua tamu pulang dan acara peresmian resmi selesai, Aisyah dan Pak Aditya duduk di bangku taman belakang institut, menikmati matahari senja yang mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye dan merah muda. Kau tahu Aisyah, kata Pak Aditya pelan, 6 bulan lalu, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah seperti ini. Dalam hal yang baik atau buruk, Ayah? Tanya Aisyah. Dalam hal yang sangat-sangat baik, Pak Aditya tersenyum hangat. Aku kehilangan beberapa hal, kepercayaan pada seorang teman lama, rasa aman yang palsu, obsesi pada kesuksesan bisnis. Tapi sebagai gantinya, aku mendapatkan seorang putri yang luar biasa, tujuan hidup baru, dan mungkin kesempatan untuk memaafkan dan dipulihkan. Aisyah bersandar pada bahu ayah angkatnya. Saya juga mendapatkan banyak hal, Ayah. Sebuah keluarga, sebuah rumah, dan kesempatan untuk membantu anak-anak lain seperti saya. Mereka terdiam sejenak menikmati kedamaian saat itu. Ayah, Aisyah memecah keheningan. Menurut Ayah, mengapa saya diberi kemampuan ini untuk melihat masa depan? Pak Aditya merenungkan pertanyaan itu sebelum menjawab. Aku percaya kemampuan istimewa selalu datang dengan tanggung jawab istimewa. Mungkin kau diberi kemampuan itu bukan hanya untuk melihat masa depan, tetapi untuk membantu membentuknya menjadi lebih baik. Seperti menyelamatkan ayah dari lift itu. Ya, seperti itu. Tapi juga seperti yang kau lakukan hari ini. Menginspirasi anak-anak lain untuk menerima keistimewaan mereka, memberi mereka harapan bahwa mereka tidak sendirian. Aisyah tersenyum, merasa damai dengan jawaban itu. Memang, kemampuannya kadang masih menakutkan dan membingungkan. Tapi kini dia punya dukungan, pendidikan, dan tujuan yang jelas. Saat mereka berjalan kembali ke mobil untuk pulang, Aisyah menoleh ke belakang, memandang bangunan Institut Sayap Harapan yang kini menjulang dengan bangga di bawah sinar matahari senja. Gedung itu seolah bersinar dengan cahaya harapan. Tempat di mana anak-anak seperti dirinya bisa belajar untuk terbang dengan sayap-sayap istimewa mereka. Masa depan, dengan segala kemungkinan dan tantangannya, menunggu di depan. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah tidak takut dengan apa yang mungkin dia lihat dalam penglihatannya. Karena kini dia tahu bahwa dengan cinta, dukungan, dan tujuan yang jelas, bahkan masa depan yang paling gelap sekalipun bisa diubah menjadi cahaya harapan. Dalam perjalanan pulang, Aisyah menatap keluar jendela mobil, mengamati kota Jakarta yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Dia teringat akan perjalanannya selama ini. Dari seorang gadis kecil yang ketakutan dan sendirian, bersembunyi di sudut-sudut hotel, hingga menjadi seorang anak yang penuh percaya diri dan memiliki tujuan hidup. Aisyah, panggil Pak Aditya, membuyarkan lamunannya. Apa yang kau pikirkan? Aisyah tersenyum. Saya hanya berpikir tentang perjalanan hidup. Bagaimana satu teriakan peringatan di lobi hotel bisa mengubah segalanya. Pak Aditya tertawa kecil. Ya, jangan masuk lift. Itu teriakan yang mengubah hidup kita berdua selamanya. Dan sementara mobil mereka meluncur mulus di jalanan Jakarta, Aisyah merasa bahwa dia akhirnya telah menemukan tempatnya di dunia sebagai putri Aditya Wijaya, sebagai inspirasi bagi Institut Sayap Harapan, dan sebagai seseorang yang kemampuan istimewanya bukan lagi kutukan, melainkan berkah untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Para pendengar yang terhormat,
kami berharap kisah Aisyah dan Pak Aditya telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan cerita-cerita menarik lainnya. Temukan playlist ini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten-konten kami berikutnya. Kami menunggu Anda di kolom komentar.